Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Asti Fauziah dengan NIM 2502065. Aku dari kelas 2A Program Studi Sistem Telekomunikasi. Oke guys, kali ini aku akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Aljabar Linear dengan artikel yang berjudul Reconfigurable Intelligence Survives 2.0 Beyond Diagonal Passive Matrix. Kita lanjut ke bagian latar belakang masalah. Artikel ini memiliki latar belakang masalah tentang evolusi menuju jaringan 6G dan keterbatasan RIS generasi pertama. Kita masuk ke keterbatasan RIS 1.0. Yang pertama itu ada model diagonal. RIS 2.0 hanya menggunakan matriks diagonal sederhana, membatasi fleksibilitas manipulasi gelombang. Yang kedua itu satu sisi. Kenapa hanya memiliki satu sisi? Karena hanya mampu memantulkan sinyal ke satu sisi ruangan atau whole space coverage. Yang terakhir itu kurang efisien. Kenapa? Karena tanpa koneksi antar elemen, potensi penguatan sinyal tidak maksimal untuk 6G. Dan kita bisa lihat pada gambar yang ada di samping. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai metode penelitian. Artikel ini memiliki metode penelitian tentang analisis jaringan parameter, scattering, dan arsitektur beyond diagonal. Yang pertama itu ada pemodelan matriks scattering. Metode yang digunakan adalah scattering parameter network analysis. Intinya, kita bisa mengubah cara elemen RIS berinteraksi dengan yang pertama itu bisa menghubungkan elemen RIS melalui jaringan impedansi. Yang kedua, representasi aljabar berubah dari matriks diagonal menjadi matriks non-diagonal. Yang ketiga, atau yang terakhir, itu memungkinkan kontrol penuh atas fase dan amplitude sinyal. Lanjut ke klasifikasi BD-RIS. Yang pertama itu ada blok diagonal. Nah, blok diagonal itu elemen antenanya dibagi menjadi grup-grup kecil. Koneksi hanya terjadi di dalam grup tersebut. Yang kedua itu ada permuted blok. Strategi ini memiliki pengelompokan elemen yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi kanal. Yang terakhir ada non-diagonal. Nah, seluruh elemen saling terhubung, yaitu dengan memberikan gain daya dan fleksibilitas paling maksimal. Lanjut, ada kolerasi aljabar linear. Bagaimana sih teori matriks menjadi kunci teknologi telekomunikasi? Yang pertama itu ada matriks uniter dan struktur blok. Yang pertama ada substansi matematika. Artikel ini menggunakan konsep inti dari aljabar linear. Yang pertama ada matriks uniter atau digunakan untuk model tanpa rugi daya, lossless. Bisa dilihat dengan rumus yang ada di sebelah sini, yaitu PR Hermit dikali PR ditambah PT Hermit dikali PT sama dengan I atau matriks identitas. Lalu ada matriks blok diagonal, yaitu mempresentasikan sistem di mana elemen antena dikelompokkan secara matematis. Lanjut ada operasi matriks pada beamforming. Dalam telekomunikasi, kita ingin mengarahkan sinyal beamforming atau kita bisa melihat aljabar linear ini berperan, yaitu yang pertama ada matriks Hermitian. Nah, matriks ini tuh digunakan dalam perhitungan energi dan optimasi sinyal. Terus yang kedua ada dekomposisi matriks. Nah,
Matriks ini bertujuan untuk memecahkan sistem kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola untuk efisiensi komputasi. Yang terakhir ada optimasi variabel, yaitu dengan mencari nilai entry matriks non-diagonal terbaik untuk memaksimalkannya. Terus konsep yang terlibat juga ada dari keempat ini, yaitu pertama ada perkalian matriks kompleks, yang kedua ada determinan dan inverse jaringan, yang ketiga ada ruang vektor sinyal, yang terakhir ada proyeksi ortogonal. Berikut hasil dari performa BDRIS. Bisa dilihat ya teman-teman, ini yang pertama ada RIS 1.0 yaitu hanya 45% gain, terus BDRIS Group dengan 75% gain, terus BDRIS Full dengan 95% gain. Nah, BDRIS meningkatkan sum rate secara drastis dibandingkan RIS konvensional karena fleksibilitas aljabarnya. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, revolusi RIS atau BDRIS, RIS 2.0 adalah masa depan telekomunikasi 6G yang jauh lebih fleksibel daripada RIS 1.2.0. Yang kedua juga, aljabar bisa sebagai kunci. Pengguna matriks non-diagonal memungkinkan kontrol gelombang yang presisi dan cakupan 360 derajat. Terus yang ketiga ada efisiensi. Dengan BDRIS, kita bisa mencapai performa tinggi dengan jumlah elemen perangkat keras yang lebih sedikit. Terus juga yang terakhir, potensi teknologi ini membuka jalan bagi pengisian daya nirkabel, sensor pintar, dan komunikasi super cepat di masa depan. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.